Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Katonia Isafira. Saya dari kelas 12-2 di SMA Negeri 109 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai soal bebras tingkat SMA di tahun 2020. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan soal bebras itu kan bermanfaat sekali nih untuk melatih bagaimana tingkat logika kita bisa digunakan untuk menjadi lebih kritis. Nah, oleh karena itu, kita diusahakan untuk menemukan solusi yang lebih kreatif dan menentukan jawabannya. Oleh karena itu, mari kita masuk ke soal pertama. Di soal pertama terdapat soal yang tertulis bahwa karena virus corona, banyak toko sembako tutup. Namun, setiap desa bebras membutuhkan paling tidak satu toko sembako yang buka untuk menjamin ketersediaan makanan. Nah, demi usaha pencegahan penularan virus, penduduk desa boleh nih melakukan perjalanan ke toko, tapi dengan syarat tidak boleh melalui desa lain. Pertanyaannya, berapa banyak nih toko sembako yang sekurangnya ada di peta itu harus dibuka? Nah, berarti kita harus menentukan berapa banyak toko sembako yang bisa dibuka di peta yang ini. Kita harus tahu dulu nih, yang mana nih bagian desa. Yang desa itu adalah yang bulatan hijau, sedangkan yang persegi merah ini adalah toko sembako. Nah, garis-garis yang menghubungkan ini yang disebut sebagai jalan. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah, nah, seperti yang bisa kita lihat di gambar petanya itu, dia tuh ada seperti sayap bentangan kanan dan bentangan kiri. Nah, yang paling kiri itu dan yang paling kanan itu harus tetap terbuka kan, biar para desa itu bisa tetap terlayani. Maksudnya dia bisa membeli sembako dan bisa bertahan hidup di masa pandemi. Jadi kita usahakan di bagian kanan, bentangan kanan itu dan bentangan kiri terdapat setidaknya satu toko yang terbuka gitu. Jadi kita sudah dapat dua toko kan. Nah, untuk itu berarti sisa yang bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, biar yang bagian dua bawah desa ini bisa tetap terselamatkan, maka kita harus butuh satu toko di antara kedua itu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak perlu melewati desa lain karena syaratnya tidak boleh kan. Jadi setidaknya kita meletakkan satu toko yang buka lagi di bagian bawah di antara dihimpit antara dua desa. Nah, berarti kan bagian kanan sudah aman terlayani gitu kan, dua desa. Terus bagian kiri dua desa juga sudah terlayani. Bagian bawah dua desa juga sudah terlayani. Berarti ada 3 toko terbuka. Nah, yang bagian atas itu terdapat 4 desa yang belum terlayani karena kita harus menentukan dulu toko mana nih yang bisa dibuka. Nah, cara menentukannya adalah toko di bagian atas dan bawah itu udah terhubung ke desa-desa di bagian bawah gitu kan. Maka kita harus pilih lagi nih 2 toko yang bisa memenuhi mereka. Jadi kita bisa memilih 2 yang berlawanan. Misalkan kita pilih di sorong kanan, maka yang bagian sebelah kirinya itu kita bikin lagi di sorong kiri. Jadi ada 2 toko tambahan. Jadi dengan memilih 2 toko yang berlawanan ini atau yang sebagai bujur sangkar itu, nah berarti kita bisa melayani 4 desa yang tersisa tadi. Jadinya nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, hasil analisisnya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ada kanan 1, kiri 1, bawah 1, dan 4 yang di atas juga terlayani dengan cara memasangkan yang berlawanan. Bisa dengan di sorong kiri sorong kanan, terus bisa di sorong kanan sorong kiri. Jadi ada 2 cara dari analisis yang kita buat. Jadi kesimpulannya, kita menemukan solusi sempurna dengan 5 toko yang dipilih. Yang pilih kiri, bagian kanan, 1 di bawah, dan juga 2 di berlawanan di atas. Nah, kita akan masuki ke soal 2. Nomor soal kedua ini diketahui bahwa Kota Bebras akan membangun sebuah museum dengan 4 alternatif tata ruang seperti gambar A, B, C, dan D. Setiap tata ruang terdiri dari 7 ruangan yang diberi nomor 1 sampai 7. Pengunjung diharapkan akan mengunjungi setiap ruangan dengan syarat 1 kali. Nah, berarti dimulai dari pintu masuk dan juga berakhir di pintu keluar. Nah, tantangannya yang mana memungkinkan pengunjung dapat mengunjungi setiap ruangan tepat 1 kali, mulai dari pintu masuk sampai pintu keluar. Di sini kita diketahui ada 4 pilihan jawaban, ada A, B, C, dan D. Coba kita analisis dari yang A. Yang A ini kita bisa masuk dari nomor ruangan 2. Kemudian kalau misalkan kita masuk ke ruangan 1, itu kan pintunya cuma ada 1. Sedangkan kalau pintu yang 1 itu kita lalui lagi, berarti ruangan kedua sudah dikunjungi 2 kali. Nah, itu sudah pasti salah. Karena syaratnya hanya boleh mengunjungi 1 kali dan juga
harus semua ruangan itu dikunjungi gitu. Coba sekarang kita masuk ke yang B. Yang B ini kita masuk ke nomor 2. Terus kita bisa pilih nih, mau masuk nomor 1, 3, atau 4. Nah, coba kita masuk ke 1 dulu gitu kan. Kita masuk ke 1. Setelah kita masuk ke 1, kita bisa masuk ke 3 gitu. Kita kemudian bisa masuk ke 4. Terus kita masuk ke 7, kita masuk ke 6. Terus kita masuk ke 5, tapi di pintu kelima ini kan gak ada pintu keluar karena dia cuma punya 2 pintu gitu yang membuka 3 dan 6. Nah, kalau misalkan kita masuknya dari 2, 1, 3, 4, 7, 6, 5 berarti ini salah ya. Tapi kalau misalkan kita coba masuknya dari 2, mana lagi? 3, 2, 4, 3, 5, 6 tuh kan. Berarti ini semua ruangan tidak bisa dia kunjungi kalau misalkan kayak gitu. Jadi nomor B juga salah karena syaratnya hanya 1 kali dan juga semua ruangan harus didatangi. Jadi nomor B ini juga salah. Nah, sekarang yang C. Nah, yang C ini kita coba mulai masuk dari 2, terus kita pilih yang nomor 1 aja karena kalau misalkan kita pilih yang nomor 4 dan nomor 3, takutnya nomor 1 ini tidak bisa dikunjungi karena kalau misalkan dia pilih 4, 3, 1, nah terus dia ke 3 lagi atau kedua, berarti kan itu udah 2 kali dikunjungi dong ruangannya. Nah, oleh karena itu coba kita mulai dari yang kedua terus ke 1. Dari pintu 2 kita masuk ke pintu 1 ke pintu 3. Nah, kenapa kita nggak langsung ke pintu 5? Karena kalau kita ke pintu 5 terus kita ke 6, ke 7, ke 4, masa balik lagi ke 3, itu kan berarti udah 2 kali dikunjungi. Jadi ke 2, ke 1, terus kita masuk ke 3, kita masuk ke 4. Nah, setelah 4 baru kita masuk ke 7, 6, 5 dan pintu keluar. Berarti jawabannya adalah yang C. Tapi untuk memastikan lagi, mari kita lihat pilihan jawaban yang D. Yang D ini hampir sama ya kalau kita lihat dengan yang C. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan kita masuk nih dari pintu 2, terus kita dengan cara yang sama yang C gitu. 2, 1, 3, 4, 7, 6 loh. Tapi dia ketutup dari 6 ke 5 nggak ada sambungan gitu. Berarti kita pakai cara lain gitu. Coba kita yang 2, 1, 3. Nah, kalau misalkan dari 3 pasti mau nggak mau harus ke 5 kan, karena di sini nggak ada pintu yang menghubungi gitu. Jadi ini sudah pasti dinyatakan salah gitu, karena nanti kalau misalkan kita pilih 2, 1, 3, 5 berarti yang 7 dan yang 6 ini nggak bakal bisa dikunjungi gitu kan, hanya bisa 1 kali dikunjungi. Jadi yang 1, 2, 4, 3, 5 yang D itu sudah pasti salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, oleh karena itu pilihan yang memungkinkan nomor 2 adalah yang C. Sekian pemaparan dari kami. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, komen aja di bawah. Dan mohon maaf kalau misalkan penjelasannya itu masih belibet dan semoga mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.